Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Idewa Gede Angga Triadinata dengan NIM 2002612057. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi materi saya yang berjudul nyeri. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu ringkasan singkat mengenai mekanisme perjalanan nyeri. Yang kedua, analisa keuntungan dan kerugian instrumen penilaian nyeri, FAS, NRS, WBFS, MPQ, dan PENDIARI, disertai gambar masing-masing instrumen. Yang ketiga adalah ringkasan singkat mengenai nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri alih. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai mekanisme nyeri. Jadi, nyeri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang dan eksistensinya diketahui bila seseorang pernah mengalaminya. Menurut International Association for Study of Pain atau IASP, nyeri adalah sensasi subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial, atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Nosiseptor atau reseptor nyeri merupakan komponen penting dalam proses mekanisme nyeri. Nosiseptor adalah reseptor ujung saraf bebas yang ada di kulit, otot, persendian, visceral, dan vaskuler. Nosiseptor ini bertanggung jawab terhadap kehadiran stimulus noxious yang berasal dari kimia, suhu panas dan dingin, atau perubahan mekanikal. Pada jaringan normal, nosiseptor tidak aktif sampai adanya stimulus yang memiliki energi yang cukup untuk melampaui ambang batas stimulus. Nosiseptor juga mencegah perambatan sinyal acak ke sistem saraf pusat untuk interpretasi nyeri. Saraf nosiseptor bersinap di dorsal horn dari spinal cord dengan lokal interneuron dan saraf projeksi yang membawa informasi nosiseptif ke pusat yang lebih tinggi pada batang otak dan talamus. Berbeda dengan reseptor sensorik lainnya, reseptor nyeri tidak bisa beradaptasi. Kegagalan reseptor nyeri beradaptasi adalah untuk proteksi, karena hal tersebut bisa menyebabkan individu untuk tetap awas pada kerusakan jaringan yang berkelanjutan. Lalu mekanisme nyeri terjadi melalui dua proses, yaitu sensitisasi perifer dan sensitisasi sentral. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sensitisasi perifer. Dapat dilihat pada diagram di atas. Cedera atau inflamasi jaringan akan menyebabkan munculnya perubahan lingkungan kimiawi pada nosiseptor. Sel yang rusak akan melepaskan komponen kimiawi pada akhir nosiseptor. Sel yang rusak akan melepaskan komponen intraselulernya seperti adenosin trifosfat, ion K positif, pH yang menurun, sel inflamasi, dan akan menghasilkan sitokin, kemokin, dan growth factor. Beberapa komponen di atas akan langsung merangsang nosiseptor, dan komponen lainnya akan menyebabkan nosiseptor menjadi lebih hipersensitif terhadap rangsangan berikutnya. Komponen sensitisasi misalnya prostaglandin E2 akan mereduksi ambang aktivasi nosiseptor dan meningkatkan kepekaan ujung saraf dengan cara berikatan pada reseptor spesifik di nosiseptor. Berbagai komponen yang menyebabkan sensitisasi akan muncul secara bersamaan. Penghambatan hanya pada salah satu substansi kimia tersebut tidak akan menghilangkan sensitisasi perifer. Sensitisasi perifer akan menurunkan ambang rangsang dan berperan dalam meningkatkan sensitivitas nyeri di tempat cedera atau inflamasi. Lalu yang kedua adalah sensitisasi sentral. Berikut adalah diagramnya. Jadi pada diagram ini sama halnya dengan sistem nosiseptor perifer, maka transmisi nosiseptor di sentral juga dapat mengalami sensitisasi. Sensitisasi sentral dan perifer bertanggung jawab terhadap munculnya hipersensitivitas nyeri setelah cedera. Sensitisasi sentral memfasilitasi dan
memperkuat transfer spinatik dari nociceptor ke neuron cornu dorsalis. Pada awalnya, proses ini dipacu oleh input nociceptor ke medula spinalis, kemudian terjadi perubahan molekuler neuron. Sensitisasi sentral dan perifer merupakan contoh plastisitas sistem saraf di mana terjadi perubahan fungsi sebagai respon perubahan input. Dalam beberapa detik setelah kerusakan jaringan yang hebat akan terjadi aliran sensoris yang masif ke dalam medula spinalis. Ini akan menyebabkan jaringan saraf dalam medula spinalis menjadi hiperresponsif. Reaksi ini akan menyebabkan munculnya rangsangan nyeri akibat stimulus non-noxious, dan pada daerah yang jauh dari jaringan cedera juga akan menyebabkan lebih sensitif terhadap rangsangan nyeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fisiologi nyeri. Fisiologi nyeri termasuk suatu rangkaian proses neurofisiologis kompleks yang disebut sebagai nociceptive atau nociception, yang merefleksikan 4 proses komponen nyata, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi, di mana terjadinya stimulasi yang kuat di perifer sampai dirasakannya nyeri di susunan saraf pusat atau korteks cerebri. Disimpulkan terdapat 4 proses komponen fisiologi nyeri, yaitu pertama transduksi, kedua transmisi, ketiga modulasi, dan keempat persepsi. Yang akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, transduksi. Transduksi merupakan proses di mana stimulus noxious diubah ke impuls elektrikal pada ujung saraf. Suatu stimuli kuat, seperti tekanan fisik, kimia, suhu, dirubah menjadi suatu aktivitas listrik yang akan diterima ujung-ujung saraf perifer atau organ-organ tubuh. Kerusakan jaring karena trauma, baik trauma pembedahan atau trauma lainnya, menyebabkan sintesa prostaglandin, di mana prostaglandin inilah yang akan menyebabkan sensitisasi dari reseptor nociceptif dan dikeluarkannya zat-zat mediator nyeri seperti histamin, serotonin yang akan menimbulkan sensasi nyeri. Keadaan ini dikenal sebagai sensitisasi perifer. Lalu yang kedua, transmisi. Transmisi merupakan proses penyaluran impuls melalui saraf sensori sebagai lanjutan proses transduksi melalui serabut A delta dan serabut C dari perifer menuju ke medula spinalis, di mana impuls tersebut mengalami modulasi sebelum diteruskan ke talamus oleh tractus spinothalamikus dan sebagian ke tractus spinoreticularis. Tractus spinoreticularis terutama membawa rangsangan dari organ-organ yang lebih dalam dan visceral, serta berhubungan dengan nyeri yang lebih diffuse dan melibatkan emosi. Selain itu juga, serabut-serabut saraf di sini mempunyai sinaps interneuron dengan saraf-saraf berdiameter besar dan bermielin. Selanjutnya, impuls disalurkan ke talamus dan somatosensoris cortex cerebri dan dirasakan sebagai persepsi nyeri. Yang ketiga adalah proses modulasi. Modulasi merupakan proses perubahan transmisi nyeri yang terjadi di susunan saraf pusat, yaitu medula spinalis dan otak. Proses terjadinya interaksi antara sistem analgesi endogen yang dirasakan oleh tubuh kita dengan input nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis merupakan proses ascendant yang dikontrol oleh otak. Analgesi endogen seperti enkefalin, endorfin, serotonin, dan noradrenalin dapat menekan impuls nyeri pada kornu posterior medula spinalis, di mana kornu posterior sebagai pintu dapat terbuka dan tertutup untuk menyalurkan impuls nyeri untuk analgesi endogen tersebut. Inilah yang menyebabkan persepsi nyeri sangat subjektif pada setiap orang. Lalu yang proses terakhir adalah persepsi. Persepsi adalah hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dari proses transduksi, transmisi, dan modulasi yang diperkirakan yang akan menghasilkan suatu proses subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri, yang diperkirakan terjadi pada talamus dengan korteks sebagai diskriminasi dari sensorik. Berikut adalah diagram dari jalur perjalanan mekanisme nyeri. Jadi pada diagram ini,
terdapat gambaran alur dari ascending pathway dan descending pathway. Jadi pada ascending pathway, proses diawali dengan terjadinya stimulus yang menyebabkan kerusakan sel, sehingga sel melepaskan sitokin-sitokin, salah satunya adalah prostaglandin. Saraf sensoris pertama lalu merespon keberadaan prostaglandin dan menghantarkan impuls menuju cornu dorsalis medula spinalis. Pada cornu dorsalis, saraf sensoris pertama melepaskan substansi P, sehingga impuls diteruskan menuju saraf sensoris kedua melalui celah sinaps. Saraf sensoris kedua terbentang menuju sisi berlawanan dan masuk ke traktus spinothalamikus dan naik menuju talamus. Pada talamus, saraf sensoris kedua membentuk sinaps dengan saraf sensoris ketiga, lalu impuls diteruskan oleh saraf sensoris ketiga menuju bagian korteks motosensoris sesuai bagian tubuh yang mengalami stimulasi nyeri. Proses ini dilanjutkan dengan peredaran dari descending pathway. Descending pathway berperan dalam proses mengontrol dan menghambat proses dari ascending pathway. Area yang berperan dalam descending pathway adalah periaqueductal gray pada midbrain dan rostral ventral medulla pada medulla oblongata. Sel saraf terbentang dari area periaqueductal gray ke rostral ventral medulla hingga ke cornu dorsalis. Serat saraf descending pathway yang masuk ke dalam cornu dorsalis merupakan saraf yang menghasilkan serotonin dan noradrenalin yang berperan menghambat transmisi impuls saraf pada ascending pathway di cornu dorsalis dengan mekanisme menghambat pelepasan substansi P dan menstimulasi fungsi interneuron. Interneuron yang terstimulasi menghasilkan substansi opioid yaitu enkepalin yang berfungsi menghambat pelepasan substansi P pada presinaps dan menghambat depolarisasi pada postsinaps, sehingga proses transmisi impuls nyeri pada ascending pathway dapat terhenti. Sekian menjelaskan mengenai mekanisme nyeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa FAS, NRS, WBFS, MPQ, dan Pendieri. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai FAS. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa instrumen penilaian nyeri yang terbagi atas menjadi dua jenis, yaitu yang unidimensional dan multidimensional. Yang termasuk instrumen penilaian nyeri unidimensional adalah FAS, NRS, dan WBFS. Lalu yang termasuk dalam multidimensional adalah MPQ dan Pendieri. Instrumen penilaian nyeri yang bersifat unidimensional cocok untuk mengukur intensitas nyeri yang bersifat nyeri akut. Dan skala yang digunakan biasanya untuk evaluasi pemberian analgetik. Lalu yang multidimensional cocok digunakan untuk mengukur intensitas dan afektif dari pasien dan diaplikasikan pada nyeri kronis. Dapat dipakai untuk penilaian klinis. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai FAS atau Visual Analog Scale. Berikut adalah gambar dari instrumen penilaian nyeri FAS. FAS bersifat penilaiannya adalah kuantitatif dengan skala 0 sampai 100. Syarat pasien yang dapat dinilai dengan instrumen penilaian nyeri FAS adalah penderita sadar atau tidak mengalami gangguan mental atau kognitif. Lalu pasien dapat melihat dengan jelas dan kooperatif. Sehingga dapat dianalisa di sini keuntungan dari instrumen penilaian nyeri FAS adalah sensitif dalam menilai nyeri karena memiliki skala 0 sampai 100. Lalu kerugiannya adalah pasien wajib memiliki kemampuan kognitif dan visual yang baik sehingga tidak dapat diterapkan pada anak kecil atau orang dewasa yang tidak memiliki kemampuan kognitif dan visual yang baik. Selanjutnya adalah instrumen penilaian nyeri numeric rating scale. Numeric rating scale bersifat penilaian kuantitatif dengan skala 0 sampai 10. Sehingga kita dapat analisis di sini keuntungan dari numeric rating scale adalah ukurannya yang sederhana dan cepat, bagus digunakan untuk menilai nyeri akut. Lalu kerugiannya adalah skala nyerinya kecil, 0 sampai 10, sehingga kurang sensitif dan teliti, sehingga tidak dapat mendeskripsikan gambaran nyeri.
Selanjutnya adalah Wong-Baker-Fish Pain Rating Scale. Instrumen penilaian ini biasanya digunakan pada pasien dewasa atau anak-anak yang berusia kurang lebih dari 3 tahun. Pada instrumen ini, bila kita analisis, memiliki keuntungan dapat digunakan pada anak-anak yang tidak mengerti angka atau orang dewasa yang mengalami gangguan visual. Lalu kerugiannya adalah di sini respon ekspresi wajah setiap pasien terhadap nyeri tersebut berbeda-beda sehingga penilaian tidak terlalu akurat. Selanjutnya, instrumen penilaian nyeri McGill Pain Questionnaire. Jadi pada McGill Pain Questionnaire ini terdiri dari 4 bagian yang dinilai, yaitu gambar nyeri, indeks nyeri, pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya, dan indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Sehingga dapat kita analisis bahwa keuntungannya yaitu pengukuran lengkap dengan menilai seluruh dimensi nyeri yaitu kognisi, emosi, dan sensasi. Kerugiannya yaitu pertanyaan cukup rumit dan jumlah pertanyaan yang banyak. Lalu selanjutnya adalah Pain Diary. Jadi Pain Diary ini adalah catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya, mulai dari bangun tidur atau waktu minum obat. Bila kita analisis, keuntungan dari Pain Diary adalah sensitif menilai nyeri pasien pada kondisi sehari-hari dan dapat menilai respon terapi. Lalu kerugiannya adalah perkembangan penilaian bersifat subjektif karena dia hanya dinilai oleh pasien sendiri. Sekian menjelaskan mengenai analisis FAST, NRS, WBFS, MPQ, dan Pain Diary. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai nyeri somatik, visceral, dan alih. Jadi nyeri somatik merupakan nyeri yang dapat dideskripsikan sebagai nyeri tajam, panas, atau menyengat. Nyeri dapat bersumber dari kulit atau jaringan subkutan, sehingga sumber lokasi nyeri dapat diketahui dan dapat diasosiasikan dengan nyeri tekan lokal di sekitarnya. Contoh dari nyeri somatik adalah nyeri akibat luka di kulit. Selanjutnya nyeri visceral. Nyeri visceral merupakan nyeri yang dapat dideskripsikan sebagai nyeri tumpul, kram, atau kolik. Nyeri bersumber dari organ internal, sehingga sumber lokasi nyeri tidak dapat diketahui pasti dan dapat disertai dengan nyeri tekan lokal, nyeri alih, dan perubahan kardiovaskuler. Contoh dari nyeri visceral adalah nyeri akibat appendicitis. Lalu yang terakhir adalah nyeri alih. Nyeri alih merupakan nyeri yang dapat dideskripsikan sebagai nyeri di satu bagian tubuh yang letaknya berbeda dari jaringan yang menjadi sumber nyeri. Contoh dari nyeri alih adalah nyeri akibat infak miokard, di mana nyeri bersumber dari area jantung namun dapat terasa hingga ke bagian leher dan ke bagian punggung. Baik, sekian presentasi ini saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Dan terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.